Shalom. Saat pagi hari ini kita datang di tempat ini untuk kita bersatu hati bersama-sama untuk kita mengucap syukur, bersama-sama kita ambil saat teduh, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita tinggikan Dia sebab hanya Dia yang layak untuk disembah. Terima kasih Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat pagi yang indah ini kembali kami datang menghadap tamu yang kudus. Kami rindu Tuhan untuk kami masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, sebab kami tahu hanya Engkau yang layak ditinggikan dan disembah. Layak disembah Tuhan Engkau adalah Raja kami, Allah kami. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya Allah kami yang patut untuk ditinggikan. Terpujilah Engkau Tuhan dan Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur bagi-Mu. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu
Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sidang jemaat saya udah bangkit berdiri, kita mau katakan ku nyanyi haleluya, haleluya. Kami nyanyi bagi-Mu Tuhan, haleluya. Perbuatanmu, haleluya. perbuatanmu di hidupku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan. Saat ini kita di sini bersama-sama kita mau menyukakan hati Tuhan. Kita tinggikan Dia. Kita mau katakan ku nyanyi haleluya. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu
kita harus senantiasa mengucap syukur buat semua kebaikan yang Tuhan berikan. Pada saatnya kita bentar lagi mau dengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita selalu rindu dan haus akan firman Tuhan. Kita boleh ada di tempat ini, kita boleh ada sampai saat ini, karena ada satu sosok yang begitu mengasihi kita, yang mau menebus dosa kita, sehingga kita boleh layak. Kita boleh tidak lagi tinggal dalam dosa-dosa. Tuhan telah menebus kita. Mengucap syukurlah buat kasih setia yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan yang Kau berikan kepada kami. Kami tidak bisa membalas apa-apa Tuhan. Kami hanya bisa mengucap syukur dan mengucap syukur. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal,
hambanya. Hidupku yang lemah, semuanya sia-sia, dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada besamunya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau telah mati. Ini hidup kami ya Tuhan. Tolong setiap kami untuk kami menjalani panggilan kami di dalam Engkau. Semuanya sia-sia, tak berarti Kau ingin. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Sungguh kami bersyukur kami telah menerima anugerah keselamatan melalui iman kami kepada Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kami juga mengerti ya Tuhan, keselamatan itu bukan hanya kami terima, tetapi harus kami hidupi di dalam keseharian kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami mau terus menerus memikul salib kami dan menyangkal diri ya Tuhan. Untuk kami menghargai karya-Mu di atas bukit Golgota. Kami bersyukur kalau kesempatan pagi hari ini kami kembali boleh beribadah ya Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu, dan kami percaya Roh-Mu yang di tengah-tengah kami akan memberikan pengertian atas terang sabda-Mu yang sebentar akan kami dengar ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Mari kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Saya akan bacakan untuk menghemat waktu. Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Amin. Akhir-akhir ini kita kerap kali mendengar istilah new normal, sebuah istilah yang baru mungkin kita dengar, yang artinya kenormalan yang baru. Istilah itu tentu mengindikasikan sebuah perubahan hidup, sebuah perubahan pola hidup atau gaya hidup dalam kaitannya apa yang sedang dialami bukan hanya di bangsa ini, kita sudah tahu, tetapi di seluruh dunia terkait dengan COVID-19, yang itu mengindikasikan ada perubahan pola hidup, gaya hidup yang seharusnya kita lakukan itu, kita kerjakan itu, tidak menunggu adanya pandemi ini. Ya kan, mengatur pola makan, menjaga istirahat, kemudian kita menjaga kebersihan diri lebih lagi. Sesuatu yang seharusnya kita kerjakan kan tidak menunggu, baru mengalami suatu peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini. Atau kalau kita sakit, baru kita mengubah pola hidup kita, pola makan kita.
Nah, istilah ini harus kita mengerti dan kerap kali itu juga kita alami di dalam kehidupan pengiringan iman kita kepada Tuhan. Apa yang mungkin selama ini kita pikir, saya sudah jadi Kristen yang baik. Kalau kita bandingkan dengan kondisi keadaan yang sekarang ini terjadi, kita berpikir aku sudah hidup menjalani pola hidup sehat yang baik. Aku sudah makan 3 kali sehari, tetapi ternyata pola makan kita belum memenuhi standar kesehatan yang baik. Kita berpikir saya sudah ke gereja, saya sudah beribadah, saya percaya Tuhan. Tetapi kalau kita diteropong dari kebenaran firman-Nya, ternyata kita belum menjadi atau menjalani pola hidup kekristenan yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu new normal, kenormalan yang baru itu sebenarnya bukan hanya dilihat dari situasi yang terjadi akhir-akhir ini. Di dalam kekristenan pun kita harus menyadari dan merenungkan bagaimana sih pola hidup kekristenan yang normal itu dalam pandangan Allah. Jangan-jangan kita mengaku diri sebagai pengikut Kristus, karena Kristen artinya pengikut Kristus, tetapi kita belum menjalani sebuah pola kehidupan kekristenan yang normal menurut kebenaran firman Allah. Karena kedatangan Mesias sendiri, kalau di dalam pandangan rabi-rabi Yahudi sebelum Yesus datang, itu akan membawa era yang baru. Karena itu Yesus ketika ia mengajar di atas bukit, ia berkata, kamu mendengar firman begini-begini, tetapi aku berkata kepadamu. Mesias memberikan penafsiran yang baru terhadap hukum-hukum Tuhan yang selama itu sebelum kedatangan Kristus disalahpahami oleh orang Yahudi. Dan ia juga memberikan perintah yang baru, sebuah pola hidup yang baru yang harus kita ikuti. Bukan Tuhan yang mengikuti kita, tetapi kita yang harus belajar mengikuti kebenaran dan konsep Allah. Dan demikian juga di dalam kehidupan Zakaria dan Elisabet, kita bisa belajar bagaimana pola kehidupan kekristenan yang normal dalam pandangan Allah. Tentu sangat banyak, baik dalam relasi vertikal dengan Tuhan, dalam kaitannya dengan sesama kita. Tetapi kita akan belajar 2 hal di dalam pembacaan ayat firman Tuhan ini, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-6. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Bagaimana pola hidup kekristenan yang normal dalam pandangan Allah? Yang pertama, kekristenan yang normal itu tidak lagi mengukur berkat Allah. Itu dari hal-hal yang bersifat materi. Kebaikan Tuhan dari hal-hal yang bersifat kelihatan, kasat mata. Kita kerap kali mengukur, kalau aku mungkin memiliki ini dan itu, berarti Tuhan sudah memberkati. Kalau belum punya sepeda motor, belum punya mobil, belum punya rumah mungkin, aku sudah diberkati Tuhan. Bahkan mungkin belum punya anak, apalagi pada zaman itu. Tidak memiliki anak adalah sesuatu aib yang bisa menjadi sindiran. Apalagi ya seorang hamba Tuhan, seorang imam, sampai lanjut umurnya dikatakan Zakaria dan Elisabet tidak memiliki anak. Tetapi itu jelas bukan ukuran mereka tidak diberkati Tuhan. Amin. Karena dikatakan tadi mereka hidup benar di hadapan Allah. Ada penekanan di hadapan Allah. Kita yakin dan percaya Lukas menulis Injilnya atas ilham dan pewahyuan dari Roh Kudus. Sehingga tidak sembarangan kalimat-kalimat itu ditulis. Mungkin manusia bisa benar di hadapan manusia. Kebenaran manusia belum tentu kebenaran bagi Allah. Tetapi kalau dikatakan Zakaria dan Elisabet, mereka benar di hadapan Allah. Dan itu dilepaskan dari apa yang sedang mereka alami secara lahiriah dalam pandangan manusia. Tidak punya anak, tidak punya keturunan. Mungkin orang bisa menilai, jangan-jangan ada kutuk. Jangan-jangan ada persoalan. Katanya melayani Tuhan. Saya pernah mendengar ungkapan seorang berkata, kenapa kamu mengalami seperti ini? Jangan-jangan kamu kurang berdoa. Jangan-jangan kamu kurang beriman. Kerap kali kita mudah menghakimi, baik menghakimi Allah maupun menghakimi sesama kita. Kita menghakimi Tuhan, kenapa Tuhan Engkau tidak memberkati aku? Benarkah Tuhan tidak memberkati kita? Saudara boleh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu berkat terbesar yang kita alami. Karena itu kasih karunia.
Tetapi kerap kali kita berpikir seperti dunia berpikir. Ini sebuah ketidaknormalan dalam pandangan Allah. Tetapi kenormalan yang baru, menurut kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya itu sudah hukum yang lama yang harus kita mengerti. Adalah kita tidak lagi mengukur berkat dan kemurahan Allah itu dari hal-hal yang bersifat lahiriah semata. Kalau kita hanya mengukur berkat Allah, kemurahan Tuhan dari hal-hal yang bersifat lahiriah, kita bisa kecewa. Kita bisa terjebak pada penghakiman, baik menghakimi Allah maupun menghakimi orang lain. Yang tanpa sadar kerap kali kita melakukan hal itu. Tetapi kita melihat dari kehidupan Elisabet dan Zakaria. Mereka tidak lagi mengukur berkat kebaikan Tuhan dari hal-hal yang bersifat lahiriah. Meskipun mereka tidak memiliki anak, mereka tidak berpikir Tuhan tidak memberkati aku. Itu terbukti Elisabet, Zakaria tetap setia melayani Tuhan. Bahkan ujian waktu telah membuktikan itu. Dikatakan mereka telah lanjut umurnya. Aturan dalam kitab Taurat, seorang imam mulai melayani itu sejak usia 30 tahun. Tetapi sebelum itu tentu ya sudah dipersiapkan. Kira-kira kalau sudah lanjut umurnya mungkin umur 60 atau di atas 70 tahun. Berapa tahun Zakaria sudah melayani Tuhan. Dan ia belum mendapat jawaban doanya kan. Dan anak itu salah satu jawab permintaan dari Zakaria. Itu terbukti dari pernyataan Gabriel kalau kita baca dalam Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama. Ayat yang ke-12. Melihat hal itu, maksudnya Zakaria melihat penampakan malaikat, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Salah satu doa Zakaria, salah satu doa dari Elisabet adalah mereka memiliki keturunan. Tetapi ternyata doanya tidak dijawab juga. Kitab suci tidak memberikan informasi usia berapa Zakaria dan Elisabet menikah. Tetapi pastilah menurut adat budaya orang Yahudi, mereka juga menikah pada usia yang tidak terlalu tua. Apalagi pada masa itu. Berapa belasan tahun, puluhan tahun, doa Elisabet, doa Zakaria tidak dijawab Tuhan, tetapi itu tidak mengindikasikan mereka tidak diberkati Tuhan. Justru kitab suci mengatakan, mereka adalah orang yang benar di hadapan Allah. Orang benar di hadapan Allah artinya mereka orang yang diberkati Tuhan. Berada dalam kasih karunia Tuhan. Ini sebuah pola kehidupan kekristenan yang normal, yang Tuhan inginkan ada di dalam kehidupan kita. Kita mulai tidak mengukur berkat Allah, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dari hal-hal lahiriah yang mungkin belum kita miliki. Dari hal-hal yang sifatnya materi. Kalau kita belum memiliki itu, jangan kemudian kita menghakimi, Tuhan tidak memberkati aku. Atau kita kemudian menuding orang lain, jangan-jangan kamu tidak diberkati Tuhan. Melalui kisah ini, kita diingatkan sebagai seorang percaya, pengikut Kristus, jangan lagi kita mengukur kebaikan Tuhan dari hal-hal yang bersifat materi. Dari hal-hal yang bersifat kelihatan. Karena firman Tuhan katakan yang kelihatan itu sementara. Kalau kita memiliki itu kepercayaan Tuhan yang juga harus kita pertanggungjawabkan. Kalau kita tidak dipercayakan mungkin memiliki hal itu, jangan kemudian kita berkecil hati. Jangan kemudian kita suudzon, berburuk sangka kepada Allah. Tuhan tidak mengasihi aku. Tuhan tidak memberkati aku. Padahal berkat terbesar sudah kita terima dari Tuhan melalui karya penebusan Kristus yang tidak bisa diukur dengan segala apa yang ada dalam dunia ini. Ingat perumpamaan Yesus ketika ia mengajar tentang seorang kaya yang bodoh. Yesus katakan, apa untungnya ia memiliki seluruh isi dunia ini. Saya belum menemukan ada orang di dunia ini yang menjadi pemilik segala yang ada dalam dunia ini. Tetapi kalau toh pun itu ada, kata Kristus, untuk apa semua itu? Kalau jiwanya binasa.
Apa yang hendak disampaikan oleh Kristus? Jangan kita bermegah kepada hal yang bersifat lahiriah itu. Terlebih-lebih jangan kita mengukur kebaikan Allah, mengukur kemurahan Tuhan pada hal-hal tersebut. Sekalipun kita harus yakin pada aspek yang lain, Tuhan menjanjikan pemeliharaan atas kehidupan kita. Amin. Yesus mengajar dalam doanya, mintalah kepada Bapa. Dalam doa yang diajarkannya, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sebuah doa yang mengajarkan iman kepada pemeliharaan Tuhan. Kalau Tuhan memberikan berkelimpahan, puji Tuhan, alhamdulillah. Tetapi kalau Tuhan hari ini memberikan aku bagian yang seperti ini, aku tetap yakin pemeliharaan Tuhan dalam hidupku tidak pernah gagal. Tidak boleh kita lihat dalam bingkai yang sempit, tetapi harus kita lihat secara utuh, secara global. Jangan kita lihat hanya satu hari, tetapi di sepanjang tahun kita renungkan. Sepanjang tahun 2019 atau kita sudah memasuki pertengahan tahun 2020, kalau kita renungkan kembali bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Selama kita hidup menurut ketetapannya, kita hidup di dalam kebenaran firman-Nya, kita harus yakin dan percaya Tuhan tidak akan mengingkari sabdanya. Dan Tuhan memiliki banyak cara untuk memelihara hidup kita. Cara yang mungkin tidak terpikirkan. Saya yakin ketika Elia di tepi sungai Kerit, ia tidak pernah terpikirkan bagaimana ia akan menerima makanan. Tetapi Tuhan dengan caranya sendiri, ia sanggup memelihara kehidupan Elia. Demikian juga dengan kehidupan kita. Jangan kita pusingkan bagaimana cara Tuhan memberkati aku. Tetapi mari kita pusingkan bagaimana aku hidup menurut kebenaran firman-Nya. Dengan kekuatan kasih karunia Tuhan. Aku mau setia melayani Tuhan seperti Zakaria dan Elisabet. Ini sebuah pola kehidupan kekristenan yang normal. Yang kedua, bukan hanya tidak lagi mengukur berkat Tuhan secara materi, tetapi memiliki motivasi yang benar dalam mengiring Tuhan. Karena motivasi yang benar itu akan menentukan sikap kita terhadap Tuhan. Kalau motivasinya sudah salah dalam mengiring Tuhan, dalam mengikut Kristus, sikap yang kita pertontonkan di hadapan Allah itu juga akan salah. Yesus pernah menegur ada banyak orang ketika ia selesai mengadakan mujizat 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Ketika dalam hari yang lain orang-orang Yahudi banyak mengikuti dia, Yesus dengan terang-terangan menegur, engkau mengikut aku bukan karena engkau melihat tanda dan mencari makna di balik tanda itu. Wah, siapa orang ini? Ia Mesias dan seharusnya ia percaya Yesus Mesias. Mereka tidak merenungkan makna di balik tanda atau mujizat Yesus. Tetapi mereka justru mencari mujizatnya. Mencari rotinya. Berulang kali saya katakan, Yesus tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya dalam kondisi keadaan apapun. Tetapi ketika Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah mengubahkan hidupnya. Lalu bagaimana sikap kita yang sudah menerima kebaikan Tuhan? Apa kita pergi begitu saja? Apa kemudian kita mengikuti Kristus dan menjadi muridnya? Zakaria dan Elisabet memiliki motivasi yang benar sebagai imam, sebagai umat Allah. Kalau ia motivasinya salah, saya yakin Zakaria sudah berhenti jadi imam sejak lama. Sudah puluhan tahun ia menjadi imam, tetapi doanya juga tidak dijawab oleh Tuhan. Tetapi ia tetap melayani Tuhan. Ia tetap setia. Dan ia tidak pernah berpikir pada hari itu ketika tiba giliran Zakaria untuk menjalankan tugas keimamatannya, Tuhan menjawab doanya. Nah, poinnya di sini bukan soal doanya dijawab, tetapi bagaimana motivasi kita dalam mengiring Tuhan. Bagaimana motivasi kita dalam beribadah. Atau kita sekedar ingin diberkati Tuhan lebih lagi. Atau kita berangkat atas dasar kasih karena kita sudah menerima kasih dari Allah. Kemudian kita bersyukur atas kasih Tuhan. Balas. Saya katakan kepada seseorang, kita tidak mungkin bisa membalas kasih Allah. Tetapi kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Membalas kasih Allah bagi manusia tidak mungkin. Tetapi menyenangkan hati Tuhan melalui ketaatan kita,
melalui penyerahan hidup kita, melalui iman kita kepada Tuhan. Iman itu sesuatu menyenangkan hati Allah. Ketika sesuatu hal itu tidak mungkin lagi bagi akal, logika kita, tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan, itu sesuatu yang menyenangkan hati Allah. Menunjukkan kita mempercayai penuh kesanggupan Allah. Pengharapan kepada Tuhan itu menyenangkan hati Allah. Ketika ada banyak hal yang seolah-olah bisa dijadikan sandaran pengharapan, tetapi kita hanya berharap kepada Tuhan. Sekalipun mungkin kelihatan tidak ada perubahan, kita tetap berharap kepada Tuhan. Itu menyenangkan hati Allah. Dan itu kita lihat dalam kehidupan Zakaria dan Elisabet. Sekian tahun mereka melayani Tuhan, tidak ada perubahan. Doanya tidak pernah dijawab. Tetapi tiba-tiba Tuhan menjawab doanya. Di sini saya melihat motivasi Zakaria dan Elisabet dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Allah. Itu sungguh benar. Nah, saya berkata, Tuhan, tolong kiranya Kau temukan hal yang sama. Jangan sampai kemudian karena doaku mungkin tidak dijawab, karena mungkin aku mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginanku, kemudian aku berhenti mengiring Engkau. Aku menjadi kecewa. Aku tidak lagi mengikut Engkau. Walaupun kita harus yakin ketika Tuhan mengizinkan hal-hal itu terjadi, itu bagian dari proses Tuhan untuk membuktikan kemurnian iman kita, yang tidak lagi didasarkan pada hal-hal yang apa yang bisa aku terima dari Tuhan. Kalau kita bertanya akan hal itu, seharusnya kita menyadari kita sudah menerima lebih dulu daripada Tuhan. Menerima berkat keselamatan, menerima kasih karunia Allah. Itu hal yang terbesar yang sudah Tuhan kerjakan. Seperti yang tadi kita nyanyikan sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Bukan dengan barang fana, bukan dengan emas perak, tetapi melalui hidupnya dalam inkarnasinya sebagai manusia. Sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan apa yang ada dalam dunia ini. Bahkan Paulus katakan, apa yang aku miliki ini, kalau dibandingkan dengan Kristus, itu seperti seonggok sampah. Tidak ada artinya. Segala popularitas, kemewahan hidup sebagai seorang rabi. Ketika Paulus berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit dari kematian, ia berkata itu tidak ada lagi gunanya. Kenapa? Karena Paulus membandingkan dengan kemuliaan Kristus dan kemuliaan surgawi yang disediakan. Paulus tahu, kalau aku menikmati mungkin segala apa yang disediakan, fasilitas. Ketika ia sebagai seorang rabi yang cerdas, ia bisa menjadi ketua Sanhedrin, tetapi ia kehilangan keselamatan. Apa artinya? Paulus yang berjumpa secara pribadi dengan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik itu, ia menyadari Kristus itu tidak ternilai. Sehingga pengiringannya akan Kristus tidak lagi didasarkan atas hitung-hitungan untung rugi. Karena ia sudah menerima lebih banyak dari Tuhan. Didasarkan atas pengabdian, kesetiaan, ucapan syukur. Aku ini yang seharusnya binasa, tetapi aku menerima anugerah hidup kekal. Dengan apa akan kubalas kebaikan Tuhan? Ini pernyataan dari seorang pemazmur yang menyadari tidak mungkin kita membalas kebaikan Tuhan selain kita belajar hidup menyenangkan hatinya sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Dan saya melihat karakter semacam ini, kenormalan hidup sebagai seorang pengikut Kristus ada dalam diri Zakaria dan Elisabet. Ia memiliki motivasi yang benar, baik dalam melayani, dalam beribadah. Bukan didasarkan atas kalau doaku dijawab Tuhan, aku akan lebih setia lagi. Kalau diberkati Tuhan dengan ini dan itu. Karena seperti yang pernah saya sampaikan, makna berkat ketika saya sampaikan penghalang-penghalang berkat. Yang kerap kali kita hanya menilai berkat itu hanya sesuatu yang bersifat materi. Dan kalau kita tidak mengalami, memiliki itu semua, kita berkata, aku tidak diberkati atau belum diberkati. Zakaria dan Elisabet tidak menilai berkat secara sempit. Bukan hanya itu yang memiliki motivasi yang benar dalam mengiring Tuhan.
Inilah sebuah pola hidup kekristenan yang normal, yang seharusnya kita mulai merubah. Bukan hanya dalam hal kesehatan yang sedang kita kerjakan, kita lakukan hari-hari ini, sesuatu yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. 1 tahun, 2 tahun yang lalu kita tidak pernah berpikir akan terjadi hal-hal yang seperti ini, yang akan merubah pola kehidupan kita, pola ibadah kita secara lahiriah. Demikian juga di dalam perjalanan iman kekristenan kita. Kerap kali kita berpikir, aku sudah Kristen, sudah ke gereja, KTP ku Kristen. Tetapi yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita menjalani pola hidup Kristen yang normal dalam pandangan Allah? Jangan-jangan kekristenan kita belum normal. Saya katakan, jangan-jangan aku belum menjadi pengikutmu yang normal di hadapanmu Tuhan. Ada banyak hal yang perlu terus diperbaiki. Ada banyak hal yang terus perlu diluruskan sesuai dengan terang sabda Tuhan. Yang ketiga, kita lihat dalam kehidupan Zakaria dan Elisabet. Pola kehidupan kekristenan yang normal. Ada kekristenan yang berserah kepada kehendak Allah, yang bukan kepada kehendak diri sendiri. Ketika Zakaria menerima berita sukacita dari malaikat, kau akan memiliki seorang anak, tetapi anakmu itu akan menjadi nasirnya Allah. Kira-kira seperti itu. Akan dikhususkan bagi pelayanan untuk Tuhan, yang bukan hanya milikmu sendiri. Mungkin apalagi seorang yang belum memiliki anak sekian tahun, seperti yang pernah dialami oleh Abraham. Kini yang memiliki anak, tetapi anak itu harus dikhususkan bagi Allah untuk menjalankan misi Allah. Dan di sini saya melihat keteladanan iman dari Zakaria dan Elisabet, bagaimana menunjukkan pola kehidupan sebagai seorang pengikut Kristus walau saat itu Mesias belum datang. Tetapi pola hidupnya sudah menunjukkan kualitas sebagai seorang pengikut Kristus, di mana Kristus sendiri yang memberikan keteladanan bagaimana kehidupan yang berserah kepada Allah, yang bukan hanya menjalankan kehendak diri sendiri. Terlebih-lebih kalau kehendak itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, relakah kita, maukah kita lebih memilih kehendak Tuhan? Ini sesuatu yang sulit. Saya katakan kemarin dalam ibadah online di remaja, pemuda, tentang memiliki tujuan ilahi dalam hidup ini. Mungkin ada orang-orang yang sudah memiliki tujuan, memiliki sasaran dalam hidup ini. Tetapi tujuan sasaran itu belum tentu itu sesuai dengan kehendak dan sesuai dengan kebenaran Allah. Terlebih-lebih kalau kita mencapai tujuan itu bertentangan dengan kebenaran firman-Nya. Yang penting aku sampai di sana. Tidak peduli aku melawan kebenaran firman-Nya, yang penting aku memperoleh itu. Jelas tidak sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Terlebih-lebih ketika kehendak kita dihadapkan dengan kehendak Allah, manakah yang akan kita pilih? Kehendak Allah atau kehendak diri sendiri? Zakaria belajar menempatkan kehendak, keinginan Tuhan di atas kehendaknya sendiri. Ketika malaikat berkata dalam Injil Lukas pasal yang pertama, kalau kita baca dalam Injil Lukas pasal yang pertama, tetapi ayat 13, Injil Lukas pasal pertama ayat 13, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Senang, doanya dikabulkan oleh Tuhan. Dan Elisabet, istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Ayat 15, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Tuhan memang menjawab doa Zakaria, tetapi terkadang jawaban Tuhan itu pun juga tidak selalu sesuai dengan keinginan hati kita.
Mungkin Zakaria berpikir nanti kalau aku punya anak ia harus seperti ini, seperti itu. Tetapi Tuhan menginginkan atau memiliki tujuan yang lain. Bagaimana sikap kita? Kalau itu kehendak Allah, apakah kita belajar menerima, ya Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi. Tetapi satu hal yang harus kita yakini, kehendak dan rancangan Tuhan itu selalu baik bagi setiap kita. Walaupun mungkin kita belum mengerti, mungkin kita sulit menerima sekarang. Kenapa Tuhan? Engkau menjawab doaku, tetapi ternyata jawaban-Mu tidak sesuai dengan yang kuinginkan, tidak sesuai dengan yang ku mau. Nah, disinilah kehidupan kekristenan yang normal dalam pandangan Allah, adalah kehidupan kekristenan yang berserah kepada Tuhan, yang belajar menempatkan kehendak-Nya. Dia sebagai Tuhan, kita sebagai hambanya. Seperti pernyataan Maria, aku ini hamba-Mu, jadilah menurut kehendak-Mu. Itu memang sesuatu yang tidak mudah. Kalau cocok sama dengan kehendak kita, kita cepat berkata amin, terjadi Tuhan. Tetapi kalau tidak sesuai dengan kehendak kita, kita perlu bergumul. Berikan kekuatan Tuhan untuk aku hidup menurut kehendak dan kebenaran firman. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan sudah menyatakan kemurahannya kepada Zakaria dan Elisabet. Ketika ia katakan, kan engkau harus menamai anak itu Yohanes. Yohanes itu artinya kemurahan atau pemberian Allah. Dari kata Hanum atau Hanan dalam bahasa Ibrani. Kemurahan Allah. Allah telah berkemurahan kepada Zakaria dan Elisabet, memberikan seorang keturunan. Tetapi pada saat yang sama, kemurahan Allah itu harus diresponi dengan benar oleh Zakaria dan Elisabet. Bagaimana mereka mempersembahkan kembali kepada Allah kemuliaan atas kemurahan dan kebaikannya yang sudah mereka terima. 3 hal ini yang harus kita renungkan. Bukan hanya kita menghadapi era yang baru, kenormalan yang baru dalam dunia kesehatan. Kita harus lebih memperhatikan makanan kita, lebih harus memperhatikan kesehatan kita, lebih harus memperhatikan bagaimana kita kontak dengan orang lain. Tetapi kita lupa kadang memperhatikan bagaimana pola hidup kita sebagai pengikut Kristus. Sudahkah sudah memenuhi standar protokol kebenaran firman-Nya? Hingga tanpa kita memperhatikan itu kerap kali kita gampang terinfeksi dengan penyakit rohani. Entah itu kekecewaan, sakit hati, ketakutan, kekhawatiran, mudah sekali menginfeksi karena kita tidak memperhatikan protokol kesehatan rohani. Protokol bagaimana kehidupan yang benar sebagai pola hidup pengikut Kristus yang sejati. Karena melalui kehidupan Zakaria dan Elisabet kita merenungkan kembali. Sudahkah kehidupan kekristenan yang kujalani ini, kehidupan kekristenan yang normal di hadapan Allah, kehidupan kekristenan yang seharusnya, sehingga aku terhindar dari segala macam virus-virus penyakit rohani yang membahayakan kehidupan imanku di hadapan Allah. Amin. Mari kita tundukkan hati kita. Kita renungkan sejenak firman-Nya. Kerap kali kita kurang memperhatikan bagaimana pola hidup kekristenan yang sudah kita jalani. Semuanya telah menjadi suatu kebiasaan. Aku sebagai seorang Kristen, KTP-ku sudah Kristen, aku sudah ke gereja. Tetapi tanpa kita sadari, kita belum menjalani pola kehidupan sebagai seorang pengikut Kristus yang sejati. Tetapi melalui gambaran hidup dari Zakaria dan Elisabet, kita kembali diingatkan bagaimana pola hidup yang sejati yang diinginkan Allah. Jangan lagi kita mengukur kebaikan berkat Tuhan hanya dari sekedar hal-hal yang bersifat materi. Benahi motivasi kita dalam mengiring Kristus. Kalau mungkin kita datang kepada Tuhan dulunya karena kita ingin dipulihkan ekonomi kita, dipulihkan kesehatan kita, yang kita lakukan semua itu tanpa pengetahuan yang benar. Tetapi Tuhan dalam kasih karunia-Nya telah menerima kita, yang menyembuhkan kita, yang memulihkan keadaan kita. Kalau kita sudah mengalami hal-hal itu, lalu bagaimana sikap kita saat ini yang sudah menerima Dia
menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita? Bersediakah kita menjalani pola hidup yang sudah diajarkan, diperintahkan di dalam firman kebenarannya? Mari kita renungkan hal ini. Yang ketiga, sudahkah kita belajar hidup menempatkan kehendaknya di atas kehendak kita? Tidak selalu kehendak kita diiyakan, di-ACC oleh Tuhan. Tetapi kita belajar menempatkan kehendaknya di atas kehendak kita. Dan yang harus kita yakin, kehendaknya itu senantiasa baik bagi kita. Terima kasih Bapa buat firman kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Biar kiranya mengajar, mengingatkan kami akan sebuah pola kehidupan kekristenan yang Kau inginkan ada di dalam diri kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami serahkan seluruh domba-domba gembalaan-Mu dalam segala pergumulan apapun yang sedang mereka hadapi hari-hari ini. Kami percayakan pemeliharaan kesetiaan Tuhan senantiasa ada bersama mereka. Sementara kami berkomitmen untuk kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu, kami mempersembahkan diri kami ini menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepadamu. Kami percaya janji penyertaan Tuhan. Kau yang berkata, akulah Immanuel yang menyertai Engkau sampai kesudahan zaman, tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Saudara bisa memberikan persembahan. Minggu depan tetap ada ibadah raya 6:30 untuk ibadah raya pertama pagi, dan jam 4 sore ibadah raya yang kedua. Saudara bisa mempersiapkan diri, fisik, kesehatan saudara sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga kita bisa beribadah dan ibadah kita tidak membuat dampak-dampak yang kurang baik. Dan kita tetap mengambil kebijakan untuk anak-anak sekolah minggu dan remaja sementara tidak ada pertemuan ibadah. Jadi saudara bisa mendorong dan membantu anak-anak saudara untuk mengikuti ibadah secara online. Dan disinilah peran kita sebagai orang tua, itu benar-benar ingin dilihat oleh Allah, yang mengajarkan tentang iman, yang memberikan warisan iman. Salah satunya adalah mendidik, mengajar mereka untuk beribadah. Walaupun tidak bisa secara langsung melalui pertemuan ibadah yang ada, tetapi lewat ibadah online, guru-guru sekolah minggu sudah berusaha dan akan terus berusaha memaksimalkan sehingga anak-anak bisa mengikuti ibadah-ibadah yang ada, baik anak-anak remaja, pemuda, dan mereka juga menerima kebenaran dan tuntunan firman-Nya sesuai dengan kehendak Allah. Tidak ada pengumuman tambahan, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersyukur kepada Allah atas kebaikan Tuhan. Bapa Surgawi, kembali kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang sudah Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya kesetiaan-Mu, kemurahan Tuhan tidak akan pernah beranjak dalam hidup kami, yang sudah menerima kasih karunia yang begitu luar biasa. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami menjalani di sepanjang minggu ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami, ingatkan kami, hibur, kuatkan kami ya Tuhan dalam segala situasi dan keadaan. Kiranya Kau gedangkan tangan-Mu yang kuat kata setiap umat-Mu di tempat ini, dan Kau berkatilah mereka. Tuhan memberkati-Mu. Tuhan memberkati pekerjaan-Mu, sehingga apa yang Kau buat dengan tangan-Mu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga turun ke atas-Mu melimpah-limpah mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.